something I can seize my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Udah lama ya kita nggak ngobrol-ngobrol. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang info kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, kalau yang belum kenal, aku kenalkan dulu ya. Aku Kemalaya Pas, dokter pensiun. Jadi walaupun udah pensiun, kadang-kadang kita masih rindu berbagi ya. Kali ini kita akan berbagi tentang hal-hal yang masih berhubungan dengan COVID ya. Walaupun sebenarnya ini tidak hanya COVID. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol ringan aja ya teman-teman tentang lab darah, yaitu D-dimer atau D-dimer. Jadi apakah D-dimer atau D-dimer itu? Sekarang zaman-zamannya COVID ini rame perbincangan tentang ini. Maksudnya sebelum-sebelumnya orang kalau sakit apa gitu nggak pernah diperiksa D-dimernya, atau jarang sekali ya mungkin pada kasus-kasus tertentu. Tapi pada zaman COVID ini umumnya diperiksa ya. Jadi D-dimer itu adalah semacam komponen protein yang ditemukan pada bekuan darah yang dihancurkan oleh tubuh. Jadi kalau misalnya darah kita membeku, kemudian bekuan itu supaya nggak mengendap, maka tubuh kita secara alami akan menghancurkannya supaya peredaran darah kita tetap lancar. Jadi dari penghancuran bekuan darah itu dihasilkan salah satunya adalah D-dimer ya, atau D-dimer. Sebenarnya secara alami darah kita memang bisa membeku, tetapi membekunya di luar tubuh. Jadi kalau misalnya kita luka gitu ya, kalau kita luka supaya perdarahan nggak selalu terjadi atau nggak terus menerus terjadi, maka secara alami tubuh kita akan menimbulkan atau menjadikan bekuan darah. Jadi darah kita akan membeku, yaitu secara alami orang sehat ya. Kecuali kalau orang yang sakit, misalnya hemofili misalnya kayak gitu ya. Jadi secara alami terjadi pembekuan darah, tapi kalau kita luka, jadi terjadinya di luar tubuh. Jadi kalau kita luka, kita lama-lama darahnya berhenti karena menutup, kalau kita ditutup oleh bekuan darah. Tapi pada kasus-kasus tertentu pembekuan darah itu terjadi di dalam tubuh, di dalam pembuluh darah. Nah, itu yang berbahaya ya. Nah, jadi itu bisa dideteksi dengan pemeriksaan D-dimer. Sebenarnya D-dimer ini muncul tidak hanya pada penyakit virus COVID-19, tetapi juga pada infeksi-infeksi lain atau infeksi virus lain. Tapi yang mengganggu sekali atau menimbulkan kerusakan di tubuh kita, mengancam jiwa adalah pada COVID-19 ini ya. Jadi kan ada kasus ya, ada kasus kenapa orang yang udah negatif COVID-nya tapi kok tiba-tiba keadaannya memburuk, malah masuk ICU non COVID ya. Itu karena itu ulahnya darah yang membeku tadi. Jadi virus itu menyebabkan terjadi kekacauan proses pembekuan darah di tubuh kita. Yang harusnya nggak terjadi, malah terjadi. Bekuan darah itu akan berupa gumpalan-gumpalan yang bisa menimbulkan emboli. Emboli maksudnya sumbatan pembuluh darah. Apa efeknya? Tergantung dari di mana embolinya terjadi, di mana sumbatannya terjadi. Kalau misalnya terjadinya di otak, terjadi stroke. Jadi aliran darah ke otak berkurang atau tersumbat sehingga sel otaknya mati. Akibatnya tergantung dari sel bagian mana yang mati. Jadi bisa aja terjadinya orangnya nggak bisa ngomong, lumpuh secara motorik, atau kehilangan kesadaran dan sebagainya. Kalau terjadinya di jantung, terjadi serangan jantung atau serangan jantung koroner, karena arteri yang mendarahi jantung kita adalah arteri koronaria. Jadi kalau misalnya tersumbat, terjadi gangguan jantung koroner. Kalau misalnya mendadak dan luas, bisa diinfark. Infark matinya sel-sel otot jantung sehingga orangnya bisa meninggal.
Ya, pada COVID yang banyak terjadi adalah gangguan paru. Jadi di samping karena infeksi virus parunya mengalami pneumonia atau infiltrat gangguan dalam alveoli paru seperti aku udah pernah ngomong dulu, tapi bisa juga terjadi sumbatan aliran darah paru. Jadi orangnya tambah sesek ya. Jadi kadang-kadang ini menimbulkan fitnah ya, kadang-kadang ya. Menimbulkan fitnah karena masa udah COVID-nya negatif tapi orangnya kok malah masuk ICU, kok malah meninggal. Itu mungkin karena interaksi obat lah, salah diagnosa lah dan sebagainya. Padahal ulahnya adalah bekuan darah tadi ya. Jadi harga normal dari bekuan darah itu, harga normal dari D-dimer itu harusnya paling tinggi 500. Tapi pada orang-orang yang mengalami gangguan pembekuan tadi, D-dimernya itu bisa ribuan ya, ribuan sampai 6.000, malah katanya sampai 10.000. Dan ini bisa berakibat fatal. Jadi kalau misalnya sekarang ya, orang-orang yang masuk rumah sakit dengan diagnosa COVID-19 langsung diperiksa D-dimernya. Kalau misalnya tinggi, langsung diberikan obat anti pembekuan atau mengurangi pembekuan darah. Jadi nggak terjadi pembekuan dalam pembuluh darah. Ya teman-teman, bagaimana kalau misalnya hal ini udah terjadi setelah misalnya pertama nggak ketemu, kemudian ketemu ya diberikan obat untuk mengurangi pembekuan darah atau antikoagulansia diberikan ke pasien tersebut. Ya, bisa diberikan secara suntikan, ada juga yang berbentuk tablet. Jadi misalnya pasien-pasien yang misalnya isolasi mandiri diberikan dalam bentuk tablet. Ya, bisa nggak sih D-dimer itu tinggi padahal dia nggak COVID? Bisa. Jadi misalnya pada orang yang penyakit degeneratif yang berat, misalnya ada reumatik yang berat, atau punya infeksi virus lain yang berat atau infeksi lain, katanya pada tipes yang berat juga bisa ya. Jadi bisa aja terjadi seperti itu. Tetapi selama ini yang ditemukan yang parah adalah pada pasien COVID ya. Jadi teman-teman, yang menimbulkan gangguan itu bukan D-dimernya ya. D-dimer itu cuman alat kita mendeteksi ada nggak pembekuan abnormal dalam pembuluh darah kita. Nah, yang biasanya adalah akibat COVID. Jadi munculnya istilah D-dimer ini ngetopnya adalah pada saat wabah COVID ini ya, karena ditemukan pada orang-orang yang COVID-nya positif, kemudian dirawat, kemudian ada sesek dan sebagainya. Setelah diperiksa ternyata D-dimernya tinggi. Ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba orang kita dia terdiagnosa atau pemeriksaan lab, pada pemeriksaan labnya D-dimernya tinggi, gimana? Apakah dia langsung COVID? Ya belum tahu, diperiksa dulu, diperiksa PCR-nya apa positif atau lain-lain, mungkin penyakit infeksi lain. Dan bisa aja terjadi misalnya orang itu COVID tapi dia OTG ya, dan terdiagnosa misalnya dia sehat-sehat aja, tapi dari riwayatnya dia berkontak dengan pasien-pasien COVID. Walaupun dia sehat, dia berkontak dengan pasien-pasien COVID. Suatu waktu dia mungkin ada keluhan atau dia demam, dia diare dan sebagainya. Kemudian diperiksa labnya, ternyata D-dimernya tinggi. Bisa aja. Jadi mungkin di yang lain nggak ada, paru-parunya bagus, PCR-nya negatif, tipes nggak ada, infeksi lain nggak ada, tetapi D-dimernya tinggi. Kenapa kira-kira? Bisa aja kemarin-kemarinnya sebenarnya dia COVID, tapi dia OTG, dia sehat-sehat aja, atau mungkin keluhannya nggak terlalu berat, jadi nggak diperiksa gitu kan, bisa aja. Tapi kalau dari riwayat dia berkontak dengan orang-orang yang COVID, bisa aja itu adalah waktu itu dia COVID tapi udah sembuh,
cuman gejala sisanya D-dimernya masih tinggi. Apakah itu harus diobati? Kalau misalnya tinggi sekali dan mungkin menimbulkan keluhan, orangnya merasa nggak nyaman, cepat capek, misalnya ada gangguan sesek dan sebagainya, dan mungkin pegel, nggak jelas gitu ya, bisa aja kita obatin. Jadi kalau misalnya ditemukan D-dimer seorang itu tinggi, walaupun dia yang lain kita nggak tahu, mungkin COVID-nya jelas enggak, penyakit lain nggak ada, tapi D-dimernya tinggi, itu tetap bisa diobati. Takutnya tiba-tiba terjadi pembekuan dalam pembuluh darah atau terjadi gumpalan dalam pembuluh darah sehingga pembuluh tersumbat. Kan khawatir juga tiba-tiba dia stroke, tiba-tiba dia serangan jantung dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya dicurigai kalau misalnya seorang itu D-dimernya tinggi dan kita khawatir akan terjadi gangguan mendadak, maka biasanya diberikan obat untuk menurunkan D-dimer itu ya. Gitu. Jadi nggak bisa dibiarkan aja, walaupun mungkin waktu itu dia nggak ada keluhan, tapi diperiksa D-dimernya mungkin kebetulan aja karena dicurigai COVID, mungkin dia demam atau apa, dicurigai COVID, diperiksa gitu, termasuk D-dimer tinggi walaupun COVID negatif. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, kalau misalnya itu di atas harga normal berapa kali lipat, misalnya di atas 2000 misalnya atau di atas 1500, misalnya dokter memberikan obat untuk menurunkan nilai D-dimer itu. Kemudian berikan mungkin beberapa lama, mungkin seminggu, setelah itu diperiksa lagi. Oke teman-teman, itu aja perbincangan ringan mengenai D-dimer pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan diajukan di komen. Oke, semoga kita sehat selalu ya. Jadi memang COVID ini kita nggak tahu kapan akan habis, dan kita nggak usah mikirin kalau menurut aku sih apa ini rekayasa, apa ini direncanakan, apa dan sebagainya. Kita sebagai masyarakat umum nggak usah mikirin lah yang seperti itu ya. Kita atasin aja apa yang terjadi dalam lingkungan kita. Dan kita tetap hati-hati, jangan sampai kita ketularan, jangan sampai kita sakit, dan sebagainya. Jadi prokes tetap dijalankan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.